Assalamualaikum everyone, welcome back to Dindin AI di YouTube channel, di mana kalian bisa belajar bahasa Inggris bersama saya Pak Dindin. Kali ini kita akan membahas sentence, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa jangan lupa like, share videonya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau kalian punya pertanyaan seputar materi bahasa Inggris, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, baik, kita langsung mulai saja pembahasannya. Oke, di pembahasan sentence kali ini kita akan membahas tentang definition atau pengertian, kemudian pattern-nya, pola kalimatnya, dan jenis-jenis sentence itu sendiri. So, what is sentence? Kita akan membahas definition of sentence. Sentence is a set of words that has meaning. Jadi kalimat itu adalah serangkaian kata-kata yang memiliki makna, dan dia minimal berpola subject and verb, dan harus diakhiri dengan tanda baca titik. Nanti dia akan berubah menjadi declarative sentence, kemudian ada tanda tanya, dia akan menjadi interrogative sentence, dan tanda titik pun nanti dia akan berubah menjadi imperative sentence, dan yang terakhir adalah tanda seru. Nah, yang akan merubah dia kalimat tersebut menjadi exclamatory sentence ya. Selanjutnya ada general pattern ya, pola umum dari kalimat. Tadi disebutkan bahwa kalimat itu dia minimal berpola subjek dan verb ya. Nah, lebih lengkap lagi kalimat itu berpola subjek verb ditambah dengan objek. Kemudian mau lebih lengkap lagi gitu ya, kalimat itu berpola subjek, verb ditambah objek, dan ada adverb di sana ya, ada kata keterangan. Nah, sebagai contoh di sini ada kalimat I study ya. Nah, ada kalimat I study. Saya belajar, itu merupakan kalimat diakhiri dengan tanda titik ya, ini berupa statement. I sebagai subjek dan study sebagai verb. Nah, contoh kalimat yang kedua di sini ada I study English. Nah, di sini sudah ditambahkan English sebagai objek pada kalimat ya. Yang ketiga contohnya adalah I study English here. Nah, di sini ada keterangan here di sini. Saya belajar bahasa Inggris di sini gitu ya. Nah, ini adalah ketiga pola kalimat. Yang paling sederhana adalah subject verb. Yang paling lengkap adalah subjek, verb, objek ditambah dengan adverb. Sekarang types of sentence atau jenis kalimat. Nah, ini jenis kalimat itu dibagi-bagi lagi ya teman-teman. Ada dibagi berdasarkan main verb atau kata kerja utamanya, yaitu ada verbal sentence dan ada juga nominal sentence ya. Dan selanjutnya kalimat itu juga dibagi berdasarkan bentuknya ya. Yang pertama ada statement, kalimat pernyataan, kemudian ada interrogatif ya, kalimat tanya, kemudian ada imperatif, kalimat perintah, dan di sini ada juga exclamatory sentence ya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang ketiga ya, berdasarkan jumlah klausanya di sini ya. Kalimat itu dibagi-bagi lagi berdasarkan jumlah klausanya. Yang pertama ada simple sentence atau kalimat sederhana. Yang kedua ada compound sentence. Yang ketiga ada complex sentence ya, kalimat kompleks. Dan yang keempat ya, ada compound complex sentence. Nah, kita akan membahas jenis kalimat based on main verb berdasarkan kata kerja utamanya. Tadi berdasarkan kata kerja utamanya, kalimat itu dibagi menjadi dua, yaitu verbal sentence ya. Apa itu verbal sentence? Verbal sentence ini adalah ya kalimat di mana predikatnya itu merupakan kata kerja gitu ya. Itulah kenapa disebut verbal sentence, karena predikatnya menggunakan kata kerja. Sebagai contoh ini ya, ada kalimat she sings beautifully. Nah, kata sings pada kalimat ini berperan sebagai kata kerja. Contoh yang kedua ada kalimat they have been studying for hours ya. Mereka telah belajar selama berjam-jam ya.
ada kata studying di sini, ya. Ini juga berperan sebagai kata kerja. Nah, selanjutnya jenis yang keduanya yaitu nominal sentence, ya. Kenapa disebut nominal sentence? Karena predikatnya bukan kata kerja melainkan bentuk be. Di sini bentuk be-nya ada be present yaitu am, is, are, dan bentuk past, was, dan were. Inilah kenapa disebut nominal sentence, tidak ada kata kerja di sini ya, melainkan bentuk be. Nah, contohnya di sini ada kalimat love is patient and kind. Nah, dalam kalimat ini di sini ada kata is, di mana berperan sebagai to be. Contoh yang selanjutnya, yang kedua, ada kalimat they are English learners. The word are, nah kata are ini berperan sebagai to be pada kalimat, jadi bukan kata kerja ya. Nah, ini dua jenis kalimat berdasarkan main verb. Ada verbal sentence dan ada juga nominal sentence ya. Next, based on sentence form, bentuk kalimat. Jenis kalimat berdasarkan bentuk kalimatnya. Tadi dibagi ada 4 gitu ya. Yang pertama ada statement, ya, kalimat pernyataan. Nah, contohnya the sky is blue, langit berwarna biru ya. Kemudian she loves to read books, dia suka membaca buku-buku. Kemudian yang ketiga ada cats have fur. Nah, kalian bisa lihat di sini semuanya menggunakan tanda titik, dan ini berarti kalimat tersebut adalah kalimat statement, pernyataan. Selanjutnya ya, ada yang kedua yaitu interrogative sentence atau kalimat tanya ya, yang diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya, do you like pizza? Atau where do you live? Atau what is your hobby? Nah, di sini dia diakhiri dengan tanda tanya ya. Tanda tanya yang berarti ya ini merupakan kalimat tanya, nanyain sesuatu sama kamu. Kemudian yang ketiga jenisnya ada imperative sentence atau kalimat perintah. Contohnya close the door, tutup pintunya. Yang kedua ada please pass the salt, tolong berikan garamnya. Yang ketiga ada stop talking and listen, berhenti bicara dan dengarkan. Ini kalimat perintah diawali dengan kata kerja bentuk pertama ya, bukan diawali dengan subjek. Kalau berbedanya dengan statement diawali dengan subjek, kalau imperatif diawali dengan kata kerja langsung. Nah, yang keempat ya ada exclamatory sentence, ya, kalimat seru yang dimana digunakan untuk menyatakan perasaan kita, strong feeling gitu ya. Contohnya, what a beautiful day it is gitu. Betapa indahnya hari ini. I can't believe I won the lottery. Saya nggak percaya saya memenangkan lotre. Nah gitu ya. Kemudian yang ketiga, how delicious this cake tastes. Betapa enaknya atau betapa nikmatnya kue ini. Nah, diakhiri dengan tanda seru yang merartikan ini ada perasaan kita ya. Strong feeling dari kalimat ini, menambahkan strong feeling dari kalimat tersebut. Nah, inilah yang disebut exclamatory sentence. Kemudian, based on the number of clause, berdasarkan jumlah klausanya, kalimat itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada simple sentence ya, atau kalimat sederhana. Dia hanya terdapat satu subject verb, kemudian tidak ada conjunction atau kata penghubung, dan hanya ada main clause. Contohnya, is eats pizza. Ya, ini adalah contoh dari simple sentence. Yang kedua adalah compound sentence atau kalimat majemuk ya. Dia terdapat minimal 2 subject verb, kemudian ada compound conjunction-nya, ada kata penghubungnya. Kemudian ada 2 clause main clause. Jadi terdapat 2 main clause. Contohnya, Asep was rich but Usep was poor. Ya, bisa kalian lihat di sini klausa pertama yaitu Asep was rich dihubungkan oleh but. Kemudian klausa yang kedua Usep was poor ya. Nah, ini compound sentence.
Oke, jenis yang ketiga yaitu complex sentence atau kalimat kompleks ya. Dia terdapat minimal 2 subject verb, kemudian menggunakan complex conjunction, dan ada main clause dan sub clause. Main clause itu induk kalimat dan sub clause itu adalah anak kalimat. Contohnya, Ais often went to Ella's home when Ais was sad. Di sini Ais often went to Ella's home adalah main clause ya, dihubungkan oleh conjunction, complex conjunction when, dan Ais was sad itu adalah sub clause ya. Selanjutnya yang terakhir jenisnya yaitu compound complex sentence atau kalimat kompleks majemuk ya. Dia terdapat minimal 3 subject verb, ada compound and complex conjunction. Jadi conjunctionnya tadi ada 2, compound conjunction dan complex conjunction. Di compound complex sentence ini dia menggunakan kedua conjunction tersebut ya. Kemudian ada main clause and sub clause ya. Contohnya ya, I am explaining and you are listening when a lizard falls. Nah, I am explaining ini main clause, kemudian dihubungkan oleh and ya, conjunction, compound conjunction and. Kemudian main clause yang kedua, you are listening di sini ya. Kemudian dihubungkan lagi dengan a complex conjunction when a lizard falls, ini adalah sub clause-nya. Nah, ini adalah jenis kalimat berdasarkan jumlah klausanya. Nah, itu dia pembahasan sentence kita kali ini. Kita sudah membahas pengertiannya ya, definition of sentence, kemudian ke general pattern, pola umumnya, dan yang terakhir adalah kinds of sentence, jenis-jenis kalimat berdasarkan main verb, berdasarkan bentuknya, dan berdasarkan jumlah klausanya. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini ada manfaatnya untuk kalian yang sedang belajar bahasa Inggris. Selain menonton video di channel ini, kalian juga bisa membaca materi bahasa Inggris di blog saya. Caranya, kalian tinggal buka browsernya, lalu ketikkan di address bar atau di search box Google ini, dindin.id, hit enter, kemudian klik link blognya, dan kalian bisa mulai membaca materinya. Ada banyak topik yang bisa kalian pilih di sini, dari mulai materi ya sampai ke soal latihan atau kuis. Semoga bermanfaat ya. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share videonya. Bagi yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya dan aktifkan bel notifikasinya. Dan kalau kalian punya pertanyaan seputar belajar bahasa Inggris, silahkan tulis di kolom komentar. Have a nice day and wassalamualaikum.